Kata beliau rahimahullah, faslun. Fasal. Di dalam fasal ini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, hak mabit. Ya. Untuk seorang istri yang bebas. Mabit itu artinya apa? Bermalam. Dari sini perlu diketahui ya bahwa yang disebut memang apa? Bermalam ya. Tapi kalau istrinya kerja, kalau suaminya kerja malam, bagaimana? Hah? Berarti gugur sudah hak bermalamnya? Tidak. Dia berikan apa? Siangnya. Ya, dia berikan siangnya. Ya demikian ya maksudnya. Kata beliau, walaha alaihil mabit indaha lailatan min kulli arba'in in kanat hurratan. Ya. Dan si istri punya hak terhadap suami. Agar suami itu bermalam di sisi istri 1 malam dari setiap 4 malam. Kalau dia adalah seorang perempuan yang bebas. Ya. Jadi misalnya 4 malam, ada 4 malam, maka 1 malam itu istri punya hak meminta suami wajib bermalam di rumah. Jelas ya? Baik. Ini kalau dia perempuan bebas. Kemudian kata beliau, wa min kulli thamanin, ya. In kanat amatan, illam yakul lahu udrun. Dan dia wajib untuk bermalam 1 malam dari setiap 8 malam apabila istrinya ini adalah seorang budak perempuan. Ya, dan ini semuanya kalau dia tidak punya udzur. Ya, semuanya ini kalau dia tidak punya apa? Tidak punya udzur. Ya. Semuanya apabila dia tidak punya udzur. Kalau ada udzurnya, seperti misalnya suami melakukan perjalanan, ya, suami sedang bekerja, atau yang semisal dengan itu lain lagi masalahnya. Ya. Dan ini berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Idza tazawwajal hurrata 'ala al-amah, qassama lil amati lailatan wa lil hurrati lailataini." Apabila seorang lelaki menikahi perempuan bebas dan juga menikahi budak, maka dia bagi untuk si budak 1 malam, untuk si perempuan bebas 2 malam. Jadi ucapan Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan ucapan kebanyakan para as-salaf rahimahumullah. Karena itu dijadikan standar di sini oleh siapa? Ibnu Qudamah. Baik. Dan ini salah satu dari 5 masalah yang perempuan itu, yang budak itu setengah dari apa? Setengah dari orang yang bebas. Ya, kemarin kita sudah sebut berapa? 4 ya. Ini yang kelimanya sekarang. Ya. Yang kelima dalam masalah apa? Dalam masalah mabit. Dalam masalah bermalam. Ya. Kemarin sudah disebut 4. Sudah atau belum? Ayo, kemarin yang 4 itu apa? 1. Dalam masalah nikah. Ya, budak hanya boleh menikah berapa? 2 saja. Kalau bebas boleh menikah 4. Yang kedua, dalam masalah talak. Ya, orang yang bebas mentalaknya boleh sampai 3. Kalau budak hanya 2 saja. Yang ketiga. Apa? Dalam masalah? Saya nggak dengar. Bicara. 1 orang. Apa? Dia. Iddah. Baik, iddah dalam masalah. Dalam masalah iddah. Ya. Karena iddah seorang budak berapa kali? 2. Ya. Kalau dia istri ya. Tapi kalau istibra itu 1 saja, 1 bulan. Ya. Kalau iddah perempuan bebas 3. Itu yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat dalam masalah ini sekarang mabit ya, bermalamnya. Ya, kalau perempuan bebas
1 malam, perempuan bebas 2 malam, budak berapa? 1 malam. Yang kelima di pembahasan apa? Di pembahasan hudud. Ya. Sebab orang yang bebas dicambuk 100 kali dan budak dicambuk berapa? 50 kali saja. Baik, setengahnya. Ini 5 pembahasan. Budak adalah setengah dari orang bebas. Setengah dari orang bebas. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Wa isabatuha fi kulli 4 ashhur. Idza lam yakun udrun. Dan harus dia menjima istrinya, ya, 1 kali dalam 4 bulan. Kalau dia apa? Tidak memiliki udzur. Ya. Kalau misalnya dia ada udzur, sakit misalnya, atau sedang di penjara, ya. Dan semisal dengan itu udzur ya namanya. Ya. Jadi kalau sudah berlalu 4 bulan, dia tidak melakukan jima terhadap istrinya, maka ini dia tinggalkan kewajiban. Nah, jelas ya? Nah, istri, kalau misalnya dia merasa keberatan dalam hal ini, boleh dia menuntut. Boleh dalam menuntut. Nah, akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah sedikit pembahasan, walaupun ini lebih banyak kaitannya dengan pembahasan ilah. Iya. Baik. Kenapa harus tiap 4 bulan? Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang pembahasan ilah ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Orang-orang yang melakukan ilah terhadap istrinya, ya dia hanya boleh menunggu sampai berapa? 4 bulan saja. Ya, kalau dia bersumpah, ya, saya bersumpah tidak akan mendekati istriku. Itu namanya apa? Ilah. Jadi kalau terjadi ilah, dia bersumpah saya tidak akan mendekati istriku setengah tahun, maka begitu sudah sampai 4 bulan, dia dituntut untuk membatalkan ilahnya, menggauli istrinya. Kalau dia tidak menggauli, maka si istri berhak untuk apa? Mengadakan masalah ini ke pengadilan, dan si suami dipaksa untuk apa? Ya, dipaksa untuk rujuk dari ilahnya. Kalau tidak, maka dipisahkan. Kalau tidak, maka dia dipisahkan. Jelas ya? Ini pembahasan ilah. Nah, dari pembahasan ilah inilah diambil pemahaman oleh para ulama bahwa perempuan itu paling sedikit, ya, suaminya dalam 4 bulan dia menggaulinya berapa? 1 kali. Ya, ini ukuran paling sedikitnya. Tapi apakah ini merupakan ukuran kewajiban 1 kali saja? Artinya kalau lebih sekali hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, itu kan pendapat Ibnu Qudamah. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat lebih bagus daripada ini. Ya, dia katakan bahwa suami itu wajib menjima istrinya sekadar apa yang mencukupi si istri. Ya, apa yang apa? Mencukupi si istri. Jadi kalau dalam 4 bulan misalnya si istri perlu 4 kali, ya, maka diberi berapa? 4 kali. Ya, karena dimaklumi ya bahwa perempuan itu berbeda-beda juga di dalam masalah keinginan, sebagaimana suami berbeda-beda di dalam masalah apa? Masalah keinginan. Ya, jadi kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang memang sangat mesti, ya, itu suami harus menjaga kehormatan istrinya, ya, memberikan ifa untuknya dengan apa? Melakukan hubungan dengannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan ya. Di sini kita berbicara tentang kadar apa? Kadar wajibnya. Ya, kita berbicara tentang kadar wajibnya. Kalau misalnya ya terjadi hal tersebut, ya, terus menerus, ya, tiap hari atau dalam 1 hari berulang kali, itu tidak ada masalah. Ya, perkara yang tidak dilarang. Ini kita hanya berbicara tentang masalah apa? Masalah kadar wajibnya. Jelas ya? Ya. Bahkan ya memang di dalam Al-Quran dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarah dengan mereka dengan hal yang ma'ruf. Baik. Dibangun di atas pembahasan ini pula, ya, kalau si istri misalnya meminta suami, ya, yang sudah melakukan perjalanan 4 bulan supaya kembali, maka si suami harus apa? Harus kembali memberikan kewajibannya. Ya, ini kalau dia safar, memang safarnya bukan
safar yang sifatnya dia sulit untuk kembali. Tapi kalau misalnya dia bisa kembali, istrinya mensyaratkan dia kembali 4 bulan, maka dia mesti kembali. Kalau tidak, maka si istri boleh untuk apa? Boleh untuk mengajukan hak ke pengadilan supaya dipisahkan. Baik. Kemudian kata beliau, sudah diterangkan hak mabit, seorang istri yang bebas, seorang istri yang budak, kewajiban jiwa istri minimal sekali dalam 4 bulan. Kemudian ulama berbicara tentang ilah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Fa'in ala minha aktsara min 4 ashhur. Kalau si suami melakukan ilah terhadap siapa? Terhadap istrinya. Nah, di sini Ibnu Qudamah menyebutkan pembahasan ilah. Beliau di dalam buku ini tidak memberi judul bab khusus tentang ilah. Tapi pembahasan ilah beliau singgung di sini. Dan ilah itu secara bahasa adalah bersumpah. Bersumpah untuk meninggalkan istri. Nah, dan yang dimaksud dengan ilah, suami bersumpah dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat dari sifat-sifat Allah untuk meninggalkan menggauli istri pada hubulnya lebih dari 4 bulan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan ilah. Tapi kalau suami misalnya berkata kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan gauli kamu selama 1 bulan, maka ini ilah juga tapi sebulan tidak ada masalah. Karena itu Nabi pernah mengilah istrinya berapa? 1 bulan. Beliau tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Nah, ini memang tuntunan kadang dilakukan oleh suami kalau diperlukan. Diperlukan. Dan ini dimaklumi kadang istri diberikan pendidikan dengan cara yang seperti itu. Baik. Jadi kalau terjadi ilah, batasan paling lama ilah itu berapa? 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau dia ilah lebih daripada itu, nah ini di sini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah. Ada hukum ilah yang berlaku, si istri boleh untuk apa? Menuntut nanti. Baik. Kita lihat. Kata Ibnu Qudamah, fa'in ala minha aktsara min 4 ashhur. Kalau dia melakukan ilah terhadap istrinya lebih dari 4 bulan. Fatarabbasat aktsara min 4 ashhur, lalu si istri menunggu lebih dari 4 bulan. Thumma rafa'atku ila al-hakim fa'ankara al-ilah. Lalu si istri mengangkat masalah ini kepada hakim, kemudian si hakim mengingkari ilah. Atau ankara mudhiya al-4 ashhur, atau si suami mengingkari bahwa sudah berlalu, mengingkari 4 bulan sudah berlalu. Atau madha 4 ashhur, dia mengingkari lewat 4 bulan. Awidda annahu asabaha, atau si suami berkata, tidak benar itu 4 bulan. Saya sudah menjimanya, kata suami, bulan kemarin. Misalnya. Wa kanat sayyiba, dan si perempuan waktu itu masih sudah tidak perawan lagi. Fal qawlu qawluhu ma'a yaminihi, maka yang dipegang adalah ucapan si suami kalau dia bersumpah. Ucapan si suami kalau dia bersumpah. Nah, jadi secara umum ilah itu ketentuan sudah lebih 4 bulan dia mendekati istrinya, boleh diangkat di pengadilan. Si istri boleh meminta kepada hakim memaksa suaminya untuk rujuk dari ilahnya. Kalau tidak, dia boleh minta dia dipisahkan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya sampai ke pengadilan dan suami mengingkari, inilah hukum-hukum yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dia ingkari ilah. Oh enggak, saya tidak mengilah. Dia ingkari. Atau dia katakan, oh memang betul, saya ilah, cuman belum lewat 4 bulan.
baru 3 bulan. Atau misalnya dia katakan, oh tidak betul sudah 4 bulan. Saya tidak mengilahnya karena 2 bulan lalu saya menggaulinya misalnya. Nah, maka yang diterima di sini adalah apa? Ucapan si suami bersama dengan sumpahnya. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya rahimahullah. Iya. Ya, demikian tadi bila istri telah menunggu selama 4 bulan lalu membawa permasalahan ilah kepada hakim. Kemudian kata Ibnu Qudamah, pembahasan berikutnya ini kalau suami melakukan ilah rujuk pada masa iddah. Ya. Atau menikahi lagi istrinya selepas masa iddah sedangkan masa ilahnya masih tersisa. Tapi pembahasannya masih akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, fa in aqarra bidzalik. Kalau dia mengakui bahwa dia melakukan ilah. Si suami mengakui, yang benar saya lakukan ilah. Dan benar ilahnya sudah lewat 4 bulan. Ya. Sudah lewat 4 bulan. Umira bil fai'ah, maka dia diperintah untuk kembali. Ya, inda talabiha, ketika si istri meminta. Wahiyal jima, fai'ah itu apa? Artinya kembali? Yaitu dia menjima istrinya. Itu mana? Kembali. Jelas ya? Iya. Demikian. Jadi dia diminta kembali. Nah, fa'infa'ah, apabila dia kembali, dia sudah melakukan jima tersebut, maka fa'innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi apa? Maha Penyayang. Yaitu ayat ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi suami-suami yang sudah melakukan ilah terhadap istrinya, maka dia menunggu 4 bulan. Kalau mereka kembali yaitu dengan cara menjima istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Maksudnya sudah selesai urusannya. Wa in azamut talaq fa innallaha samiun alim. Kalau ternyata mereka ingin talak, ya maksudnya dia tidak mau kembali, maka setelah itu urusannya adalah urusan apa? Urusan talak. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa illam yafi, kalau dia tidak mau kembali, jika diminta oleh istrinya untuk kembali, ya, dan si suami tidak mau menjima istrinya, umira bit talaq, maka suami diperintah bitalaqiha, untuk mentalak istrinya. Fa in talaq, ya, kalau si suami mentalak istrinya selesai. Wa illa talaqal hakimu alaihi. Ya, kalau dia tidak mau, maka hakim yang menjatuhkan hukum talak ya, tersebut. Hakim yang menjatuhkan hukum talak tersebut. Baik. Ya. Selesai sampai sini ya. Iya. Dan kembali saya ingatkan di sini ya tentang masalah suami yang melakukan perjalanan. Kalau dia sudah lewat dari 4 bulan, ya. Maka ini hukumnya sama di sini. Ya, dilihat kalau dia lewat 4 bulan tanpa udzur, maka si istri boleh untuk apa? Boleh untuk meminta dia kembali. Kalau tidak, hukum ilah berlaku. Tapi kalau misalnya dia punya udzur, safarnya karena udzur, ya ada hal yang menyebabkan dia tidak bisa kembali, maka di sini tidak berlaku ya pembahasan tentang ilah. Ada sebagian mengatakan bukan 4 bulan, tapi 6 bulan. Ya, adalah 6 bulan karena syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang hal tersebut. Ya, tentang kisah perempuan yang ditinggal oleh suaminya berperang itu. Nah, karena saking rindunya dia kepada suaminya, dia bersenandung syair-syair. Yang syair-syairnya didengar oleh siapa? Oleh Umar. Maka Umar pun bertanya, biasanya perempuan itu paling lama ditinggalkan berapa? Ya, maka disebut 6 bulan. Umar pun bikin peraturan. Kalau sudah 6 bulan dikirim pasukan, maka dia kembalikan. Ya, tapi ini riwayat-riwayat dari Umar tentang masalah ini ada kelemahan ya. Riwayat-riwayatnya ada kelemahan. Karena itu yang benarnya diambil ke hukum apa? Ke hukum ilah. Ini yang lebih tepatnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Wa in raja'aha aw tarakaha. Ini pembahasan berikutnya. Ya, kalau misalnya
Suami yang melakukan ila rujuk pada masa iddah. Atau menikahi lagi istrinya selepas masa iddah. Nah, sedang masa ila masih tersisa. Kata beliau, "Tsumma in raja", kalau suami rujuk dari ilahnya, dia sudah ilah. Ya. Jelas ya? Kemudian setelah itu ditalak, terjadi talak sudah. Ternyata suaminya rujuk. Atau tarakah. Atau suaminya meninggalkannya. Ya, maksudnya dia tidak rujuk. Hatta banat. Sampai dia menjadi apa? Talak bain. Nah, ini disebut namanya bainuna apa? Bainuna sughra. Nah, sebab perempuan itu dikatakan talak bain dua keadaan ya. Yang pertama ada namanya bainuna kubra. Ya, bain tidak bisa kembali selama-lamanya lagi. Kecuali kalau si perempuan sudah apa? Menikah. Ini kalau si perempuan ditalak berapa? Ditalak 3 sudah. Tapi kalau talak 1, talak 2, setelah ditalak dia jalani iddah dulu. Selesai iddahnya 3 bulan, maka di situ menjadi bain sudah. Dia sudah boleh dinikahi oleh orang lain. Dan kalau si suami ingin menikahinya lagi, harus dia ulang lagi akadnya. Dengan akad yang baru. Ya. Jadi sekarang si istri ada 2 keadaan, dia rujuk. Atau dia tinggalkan sampai bain. Fatazawwajaha bi'aqdin jadid. Ya. Kemudian dia nikahi lagi dengan akad yang baru. Wa qad baqiya aktsara min muddatil ila. Padahal masih tersisa lebih daripada apa? Daripada lebih banyak dari jumlah ilah itu, dari masa yang dia mengilah tersebut. Maka kata beliau, waqafa laha kama wasafat. Maka si suami ini wajib untuk berhenti terhadapnya sebagaimana yang dia sifatkan. Nah, baik. Jadi sekarang si istri misalnya diilah oleh suami. Saya ilah kamu berapa? 1 tahun. Ya, 1 tahun. Setelah berlalu 4 bulan, dipaksa oleh hakim untuk rujuk. Dia tidak mau rujuk. Sudah dijatuhkan talak. Kan begitu. Setelah berlalu talaknya, ya, dia langsung rujuk pada istrinya. Nah, maka di sini masih ada masa ilah. Ya. Masih ada masa apa? Ilahnya. Atau misalnya si istri dia biarkan, sudah 4 bulan ya, ditalak. Berlalu 3 bulan, 4 bulan, di bulan ke-8 di masa ilahnya, dia rujuk lagi, dia nikah ulang dengan istri. Berarti masih ada apa? Masih ada 2 bulan dari masa ilah. Maka di 2 bulan ini wajib dia apa? Menggauli istrinya. Kalau dia biarkan, dia nikahi saja, setelah itu dia biarkan, maka ini hukum ilah masih apa? Masih berlaku. Hukum ilah masih berlaku. Baik. Kata beliau, "Wa man ajaza lil fai'a inda talabiha." Siapa yang tidak mampu untuk kembali ketika diminta oleh si istri untuk rujuk dari ilahnya, ya, lalu dia tidak mampu ya, karena ada udzur tidak mampunya. Nah, falyaqul mata qadirtu jama'tuha. Hendaknya dia berkata, mata qadartu jama'tuha. Kapan saya mampu, saya akan menjima istriku. Ya. Kalau dia berkata seperti ini, tidak ada masalah. Yu'akharu hatta yaqdiru 'alaiha, hatta yaqdiru 'alaiha. Dia diundurkan, diberi waktu luang sampai dia apa? Sampai dia mampu. Ya, karena mungkin dia sedang sedang di penjara misalnya, atau si istrinya juga sedang nifas misalnya. Ya. Sedang nifas istrinya diilah dan dia sedang nifas ingin rujuk tapi sedang nifas, kan tidak mungkin. Ya. Atau dia sedang sakit juga misalnya, ke perjalanan karena udzur, maka dia kalau ingin membatalkan ilahnya, boleh saja dia berkata, kapan ya saya mampu, maka saya pasti akan menggaulinya. Maka itu sudah cukup diberikan sampai dia mampu. Baik, selesai pembahasan ini. Nah, ya cukup dulu di sini ya pembahasan. Berikutnya insya Allah kita lanjut. Ada pertemuan yang akan datang.